Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Srileni Channel. Hai SRC Lover. Semoga kita semua hari ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. SRC Lover, kali ini kita akan membahas tentang arti mimpi menurut pandangan Islam. SRC Lover, saat kita tidur, sudah pasti semua orang pernah bermimpi. Namun, ada yang tahu tidak arti mimpi yang kita alami selama ini? Berikut ini adalah arti mimpi menurut Islam. SRC Lover, tafsir mimpi termasuk disiplin pengetahuan yang paling sulit dipelajari jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Sebab mimpi merupakan salah satu bagian dari wahyu kenabian, sehingga tidak semua mimpi bisa ditafsirkan dan tidak semua orang bisa secara sembarangan menafsirkan arti sebuah mimpi. SRC Lover, ada berapa mimpi yang perlu kita ketahui? Nabi Muhammad SAW mengelompokkan jenis mimpi menjadi 3 bagian. Dalam satu hadisnya beliau bersabda, yang artinya mimpi itu ada 3. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun. Berdirilah dan sholatlah. Hadis riwayat Muslim. SRC Lover, berdasarkan hadis yang tadi dapat dipahami bahwa tidak semua mimpi yang dialami oleh seseorang dapat dijadikan sebagai petunjuk. Sebab ada kemungkinan mimpi yang dialami bukan berasal dari petunjuk Allah, tapi karena bisikan setan atau tersibukkannya seseorang dalam memikirkan suatu objek tertentu hingga objek itu terbawa dalam mimpinya. Mimpi yang dapat dijadikan pijakan adalah mimpi yang betul-betul berasal dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran dijelaskan, Quran Surat Yunus 64, bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yang dimaksud kegembiraan dalam ayat tersebut adalah mimpi yang baik terlihat oleh orang muslim atau yang diperlihatkan padanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka tidak heran SRC Lover jika dalam menentukan sebahagian dan hukum syariat, Nabi Muhammad menjadikan dasar penetapannya pada sebuah mimpi yang dialami oleh para sahabat. Misalnya, dalam menentukan persyariatan azan yang berdasarkan mimpi Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab. Hal ini merupakan salah satu contoh yang merupakan petunjuk dari Allah. SRC Lover, bagaimana cara membedakan mimpi itu datangnya dari Allah ataukah bisikan setan, ataukah terbawanya aktivitas kehidupan sehari-hari kita sehingga kita terbawa ke dalam mimpi? SRC Lover, untuk membedakan antara mimpi yang benar-benar petunjuk dari Allah dengan mimpi yang berasal dari bisikan setan, salah satunya dengan menandai waktu terjadinya mimpi tersebut. SRC Lover, jika mimpi terjadi pada dini hari atau saat waktu sahur, maka kemungkinan besar mimpi itu adalah mimpi yang benar dan dapat ditafsirkan. Sedangkan mimpi yang dipandang merupakan bisikan dari setan adalah mimpi yang terjadi pada awal-awal malam atau saat petang. Ketentuan ini seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Al-Jauzi, yang artinya mimpi yang paling benar adalah waktu sahur. Sebab waktu tersebut adalah waktu turunnya syarat ketuhanan, dengan rahmat dan ampunan, atau waktu diamnya setan. Ikannya adalah mimpi di waktu petang atau awal waktu malam. Qayyim Al-Jauziyah, Madari Al-Salikin Juz 1. SRC Lover memiliki kemampuan untuk memahami arti dari mimpi, termasuk salah satu bentuk keistimewaan. Hal ini salah satunya dibuktikan dari pemberian keistimewaan mampu menafsirkan mimpi dari Allah kepada Nabi Yusuf yang dijelaskan dalam firman-Nya, yang artinya, dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Quran Surat Yusuf 21. Dengan demikian SRC Lover, mempelajari ilmu tentang tafsir mimpi bukanlah hal yang terlarang.
Bahkan oleh sebagian ulama, ilmu ini dimasukkan dalam kategori ilmu syariat. Salah satu yang berpandangan demikian adalah antropolog terkemuka Muslim, Ibnu Khaldun. Pandangan beliau tentang ilmu tafsir mimpi. Ilmu ini merupakan bagian dari ilmu syariat dan merupakan ilmu yang baru dalam agama tatkala ilmu-ilmu dijadikan sebuah pekerjaan dan manusia menuliskan tentang ilmu. Sedangkan mimpi dan tafsir mimpi sebenarnya telah wujud di zaman salaf atau terdahulu, seperti halnya juga wujud di zaman kalaf atau masa kini. Ibnu Khaldun, Mukadimah Ibnu Khaldun. Selain itu, SRC Lover, sebagai bentuk apresiasi, Islam menganjurkan agar seseorang berusaha mencari makna atau tafsir dari mimpi yang dialami, sebab dalam sebuah mimpi terdapat pengetahuan tentang hal-hal gaib yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia. Hal ini seperti dijelaskan dalam dua kitab hadis yang artinya, dan dalam hadis terdapat motivasi untuk mempelajari ilmu tentang mimpi, bertanya tentang mimpi dan tafsir dari mimpi. Syekh Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Syarh An-Nawawi li Al-Muslim. Dan dalam hadis terdapat motivasi untuk mengajarkan ilmu tentang mimpi, tafsir mimpi. Tidak lupa menanyakan tentang mimpi dan keutamaan mimpi, sebab di dalam mimpi terkandung pengetahuan terhadap sebagian hal yang gaib dan rahasia alam. Syekh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fath Al-Bari. SRC Lover, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mimpi memiliki berbagai macam kategori dan memiliki pengetahuan tentang tafsir mimpi adalah suatu bentuk keistimewaan, sebab mempelajarinya adalah bagian dari mempelajari ilmu syariat. Namun meski demikian, hendaknya dalam langkah untuk mempelajari ilmu ini, seseorang terlebih dahulu menguasai ilmu-ilmu syariat yang bersifat fardu ain baginya, seperti ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu-ilmu syariat lainnya, agar seseorang memiliki fondasi ilmu agama yang mumpuni dan tidak mudah tertipu dengan hal-hal gaib yang ternyata merupakan bisikan dari setan atau khayalan pribadinya. Allahu a'lam bishawab. Jawab: seandainya kita mendapat mimpi buruk, apa yang harus kita lakukan? SRC Lover, apa yang harus kita lakukan seandainya kita mendapat mimpi yang tidak baik? Pertama-tama, jangan terlalu mudah untuk menanyakan arti-arti mimpi kita terhadap orang lain. Karena SRC Lover, setan memiliki andil dalam mensuasanakan mimpi kita, sehingga dengan mudah dia membuat bayangan mimpi yang menakutkan bagi manusia untuk mengganggu pikiran manusia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya mimpi itu ada 3 macam: bisikan hati, ditakuti setan, dan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Ketika kita selalu mengikuti semua bayangan mimpi yang dibuat setan, bisa jadi ini akan semakin mengundang setan untuk mempermainkan kita dalam mimpi. Nabi Muhammad SAW selalu menyarankan agar mimpi buruk itu SRC Lover tidak diceritakan kepada orang lain atau dilupakan saja. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, aku bermimpi, kepalaku dipenggal lalu menggelinding, kemudian aku berlari kencang mengejarnya." Nabi Muhammad SAW bersabda kepada penanyanya, yang artinya, "Jangan kau ceritakan kepada orang lain kelakuan setan yang mempermainkan dirimu di alam mimpi." Setelah kejadian itu, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam salah satu khutbahnya, yang artinya, jangan sekali-sekali kalian menceritakan ulah setan yang mempermainkan diri kalian di alam mimpi. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, beliau menjamin ketika seseorang melupakan mimpi itu dan memohon perlindungan dari setan, maka mimpi itu tidak akan berdampak buruk baginya. Beliau bersabda, yang artinya, apabila kalian mengalami mimpi buruk, hendaklah meludah ke kiri 3 kali dan memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan dan dari dampak buruk mimpi. Kemudian, jangan ceritakan mimpi itu kepada siapapun, maka mimpi itu tidak akan memberikan dampak buruk kepadanya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lainnya. SRC Lover, bisa jadi
mimpi buruk itu terwujud ketika seseorang berusaha menafsirkannya. Ketika menjelaskan hadis tentang mimpi buruk, An-Nawawi mengatakan sabda Nabi SAW tentang mimpi buruk agar tidak diceritakan orang lain, sebabnya adalah terkadang ada orang menafsirkan mimpi itu dengan tafsir yang buruk sebagaimana yang digambarkan dalam mimpi itu, meskipun masih ada banyak kemungkinan. Kemudian tafsir buruk itu terjadi dengan takdir Allah Ta'ala, karena mimpi yang dialami seseorang ibarat sesuatu yang terbang. Artinya ketika mimpi itu memiliki dua kemungkinan makna, kemudian ditafsirkan pada salah satu maknanya, maka akan terjadi sesuatu yang mendekati sifat tersebut. Syarh Sahih Muslim An-Nawawi. Karena itu SRC Lover mengalami mimpi buruk, lebih baik tidak menceritakan kepada siapapun dan dilupakan saja, dan meludah rah kiri sebanyak 3 kali dengan meminta perlindungan dari Allah dari kejahatan setan. SRC Lover, apa penyebab seseorang sering bermimpi buruk? Menurut para ulama, bahwa penyebab seseorang sering mengalami mimpi buruk yaitu karena ia tidak membaca doa sebelum tidur. Ia juga melalaikan ibadahnya sehingga jin dan setan senang berada di dekatnya. SRC Lover, jika akan tidur, ada baiknya jangan lupa berdoa terlebih dahulu dan tidak melupakan yang wajib tentunya. SRC Lover, doa untuk agar kita tidak bermimpi buruk, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan setan dan buruknya mimpi. SRC Lover, jika kita bermimpi baik, apakah boleh kita ceritakan kepada orang lain? SRC Lover, hanya mimpi-mimpi yang baik saja ternyata yang patut untuk diceritakan. Hal ini berdalil dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik-baik saja atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikian juga dalam hal menceritakan mimpi. Silahkan menceritakan mimpi yang baik-baik, tentunya tidak masalah. SRC Lover, demikian tadi pembahasan kita tentang arti mimpi menurut Islam. Semoga bermanfaat. Semoga Allah melindungi kita dari permainan setan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.